besok lusanya dia ngambil prudensial, tapi nggak ngambil di saya loh teman-teman, ngambil di tempat lain. Dengan bangganya dia nunjukkan ke saya, ini loh Sun, Koko sudah ikut prudensial, tapi nggak ikut ke saya. Kira-kira menurut teman-teman kayak gitu tuh, mental kita down nggak? Down ya teman-teman ya. Saya punya satu mimpi yang kuat. Artinya apa? Saya nggak mau hidup kayak gini-gini terus. Rumah saya di Kupang Pajaan, Gang 1 nomor 12. Waktu itu saya masih ingat, kita flashback sedikit ya teman-teman ya. Setiap sore jam 5, jam 6, namanya orang kampung ya. Kalau teman-teman tahu di daerah sana itu daerah basisnya Kora. Kora artinya banyak bajingannya teman-teman. Itu jam 5, jam 6 itu mereka minum-minum yang muda-muda. Papa saya itu tukang rombeng. Teman-teman tahu tukang rombeng? Yang rumah dibongkar, yang namanya tripletnya dan lain sebagainya, itu papa saya. Mama saya jualan pisang goreng di kampung itu. Saya nggak punya modal. Dari saya dulu kuliah sampai akhirnya saya selesai, saya pakai modal saya sendiri. Artinya apa? Saya kerja sendiri. Yaitu tadi teman-teman, saya kerja aluminium. Singkat cerita, aluminium 99. Teman-teman tahu kan ada kerusuhan kan ya? Saya beli barang dari Jakarta. Saya lempar ke Kupang teman-teman, kota Kupang. Ternyata gudang si empunya ini dibakar. Orangnya nangis-nangis, tajik-tajik nangis-nangis sama saya. Sorry Pak Sun gini. Saya datang juga ke Kupang, ternyata memang dibakar habis. Saya kembali lagi ke Surabaya. Kira-kira menurut teman-teman, dia bilang sorry, dia nggak bisa bayar ke saya. Saya tetap nggak harus bayar ke pabrik. Tetap ya teman-teman ya. Saya bayar ke pabrik. Saya ada hutang di pabrik. Saya stresnya minta ampun. Saya 3 bulan, hampir 4 bulan saya nggak keluar dari kamar teman-teman. Saya cuma satu, saya selalu bilang sama yang atas, Tuhan, kenapa saya nggak judi, saya nggak main perempuan, saya nggak macem-macem, saya kerja, saya ngumpulkan satu lonjor 100-200 rupiah, kok nasib saya dibikin kayak ini. Ternyata teman-teman itu salah. Tuhan selalu merencanakan sesuatu indah pada waktunya, itu percaya teman-teman. Singkat cerita, saya di kuliah, saya punya teman 10 orang, salah satunya Pak Edi Tyson, kalau teman-teman tahu. Itu orang gagap teman-teman, nggak bisa ngomong. Kalau ngomong itu gitu teman-teman. Dia mulai di bisnis ini dulu. Dia jalan sebagai agen asuransi gembel, masuk ke toko. Saya ditawari sama dia, Sun, ini loh JPS. JPS teman-teman tahu ya, Commission Payment Slip. Ditunjukkan waktu itu masih 675.000, masih 600.000. Naik. Singkat cerita sampai akhirnya 1,5 juta, 2.250.000. Dia nggak bisa teman-teman memotivasi saya, menyuruh saya sebagai agent, nggak bisa. Karena di antara teman-teman gerombolan ini saya kepalanya ibaratnya teman-teman. Saya hanya ditunjukkan CPS-nya. Dari sana saya berpikir teman-teman, seorang yang gagap saja itu dia bisa sukses kok. Artinya apa? Dia dapat 2.250.000 setengah bulan. Akhir bulan dia dapat lagi 1 juta lebih. Total 3 juta, 4 juta, 5 jutaan. Kok enak kalau saya manggil awan teman-teman. Loh iya, ini kenyataan nih. Itu tahun 2000 awal. Akhirnya saya minta waktu 1 malam, dia presentasi ke saya. Begitu dipresentasi sudah ada PAA waktu itu teman-teman. Saya dipresentasi, saya merasa produk ini pasti sukses di pasaran. Itu awal PAA ada. Itu dari sana flashbacknya saya ke Jakarta, ternyata apa? Impian gak sesuai dengan kenyataan. Saya gagal di Jakarta, akhirnya saya bingung. Zaman sekarang
flexi ada ya teman-teman ya, flexi kita telepon 01017 murah ya. Kalau zaman dulu kalau saya telepon sama Pak Edi Tyson nggak bisa, harus melalui apa? Partel, dan itu biayanya apa? Besar. 6 bulan saya lontang-lantung, saya nggak ada hasil teman-teman. 6 bulan saya masih ingat. Waktu itu juga masih ada bom katedral, nggak salah, bom paku atau apalah. Pikiran saya sudahlah, kalau saya meninggal biar saya meninggal. Mama papa saya bingung, cece saya bingung, adekku ini nanti kok gak pernah ketok suaranya. Akhirnya cece saya ke Jakarta. Pada saat cece saya ke Jakarta, dia nyari adiknya yang hilang ini. Ketemu teman-teman, singkat cerita ketemu, akhirnya saya dipaksa untuk apa? Pulang ke Surabaya. Tapi saya nggak mau pulang ke Surabaya, karena apa? Prinsip saya, kalau saya sudah kerja, itu nggak ada yang namanya belakang lagi, jurang. Jadi saya harus sukses. Mbok piye carane harus sukses. Saya nggak mau pulang mati-matian, akhirnya sama cece saya dikasih ibaratnya dikasih kesempatan apa, ya sudahlah kamu ke Semarang. Saya sampai Semarang itu saya sendiri, modal saya sudah nggak ada uang sama sekali teman-teman. Mungkin teman-teman di sini masih beruntung ya, setir kenceng ada ya. Tahu teman-teman setir kenceng? Sepeda motor. Ya, nggak usah ngomong setir bundar lah, setir kenceng dulu lah. Saya nggak punya teman-teman. Padahal satu hari saya harus makan berapa kali? 3 kali. Muter otak saya, gimana caranya saya satu hari makan 3 kali. Kebetulan waktu itu anaknya cece saya itu masih kecil, ada 2. Nutrilon Royal S1, mungkin ibu tahu, Suwana. Harganya Rp128.750. Pertama kali saya sampai Semarang, saya berusukan ke pasar. Saya ketemu satu pasar, di sana ada PD Antera, artinya toko jualan macam-macam, susu dan lain sebagainya. Dan dari sana, teman, saya coba tanya, ada nggak susu Nutrilon Royal S1? Ada. Kalennya penuh, tapi ada yang pesok-pesoknya. Kalau pesok-pesok itu biasanya harganya murah, betul ya ibu-ibu ya? Nah saya bilang sama cece saya, ini cece beliin dengan harga yang sama. Sun untung berapa? 10 ribuan, 7 ribu berapa lah, anggap 10 ribu lah. Anak-anak masih kecil itu 3 hari sekali pasti 1 kalen. Setuju ya teman-teman ya, ibu terutama ya. Saya paling enggak 3 hari saya dapat uang 20 ribu. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman mungkin sekarang enak apa? Presentasi selesai langsung ke lapangan. Saya enggak, masih harus ngisi perut dulu. Dari uang 20 ribu loh teman-teman, saya baru bisa makan. Saya bisa makan, saya tenang, pikiran saya tenang, saya gembol map saya jalan ke pasar. Teman-teman coba lihat, ceritanya kan nggak cerita-cerita yang indah ya. Artinya apa? Benar-benar kita mulai dari nol, betul bakal minus. Kalau teman-teman hari ini saya lihat hebat benar. Artinya apa? Setir kenceng ada, uang juga enggak lebih oke lah. Tapi paling enggak teman-teman makan bisa kan? Bisa teman-teman? Saya nggak bisa. Dari sana otak saya berpikir, gimana caranya saya bisa makan. 1 hari sekali nggak apa-apa. Terus jalan 1 hari 3 kali. Saya gembol map, saya masuk ke toko-toko. Pada saat saya masuk toko-toko, saya diusir. Teman-teman tahu, saya ke sana, om tante, permisi, nama saya Ali Sastro, saya mau mengenalkan rekening ini. Tahu teman-teman, dia bilang apa? Om tante ini, apa itu? Nyu, manggil saya waktu itu si Nyu. Proden itu udah salah saingannya Signal. Teman-teman tahu Signal? Pasta gigi zaman dulu. Bukan om tante. Proden itu prudensial om tante. Ini loh rekeningnya om tante. Dan zaman itu kasta asuransi itu selalu yang paling jelek. Artinya apa? Orang yang gagal baru kerja di bisnis ini teman-teman. Setuju ya teman-teman ya? Saya nggak pantang menyerah. Saya jalan terus sampai suatu ketika 3 hari sekali saya selalu ke daerah itu. Saya selalu sehelu. Meskipun saya nggak seberapa kenal. Halo om, halo tante.
Sampai ada satu waktu teman-teman, om ini toko emas, dia manggil saya, Nyonya, sini om, gua bener loh lihat muka lu. Bilang gitu loh, teman-teman sungguhan. Saya sampai bingung, saya ketawa. Om, kenapa om kok bener lihat muka saya? Lah, lu 3 hari sekali jalan sini, lu tuh ngapain aja sih? Kok lu jalan 3 hari lu say hello, maksudnya lu dada-dada apa? Maksud lu apa? Oh om, kalau om bener lihat saya, jujur ya, saya juga setiap saya kesini selalu lihat om. Om dari pagi sampai malam juga di sini. Kenapa om? Tahu loh kenapa teman-teman? Ya karena dia cari makan, kerjaan dia jaga toko emas. Sama om Sumsun juga, kerjaan di Sumsun yang gembol map ini dada-dada sama om sama tante. Singkat cerita, akhirnya dia ikut saya 300.000 per bulan. 300.000 per bulan. Itu pun dia nggak ikut saya karena dia merasa saya rekening ini memang bagus, memang saya butuh. Enggak loh teman-teman. Saya selalu tanya setiap nasabah saya yang closing sama saya, kira-kira kekurangan saya apa, kelebihan saya apa, selalu. Nah pada saat itu saya tanya, kira-kira menurut om, kenapa om kok mau ikut rekening ini? Iya, lihat muka lu saat nosun. Saya presentasi kayak ngesak jagung-jagung teman-teman. Sama kan? Agent baru selalu fasenya apa? Ringan, sejagung-jagung, tangan ngeder semua, pokoknya nggak enak semua lah. Asam lambung naik lah, apalah. Betul ya teman-teman ya? Itulah fase kehidupan. Mencoba, terbiasa, akhirnya ada apa? Bisa. Nanti teman-teman, hari ini saya diem, saya tutup mata, saya lari mundur. Bisa? Bisa teman-teman, enteng. Coba waktu saya umur 2-3 tahun 2 atau 3 tahun, bisa saya lari mundur gitu? Nggak usah ngomong gitu, jalan berdiri aja saya jatuh, setuju ya? Pada saat itu kalau papa mama saya merasa, wah kasihan Rek sama Sumsun Rek, tak gendong terus saya. Hari ini saya bisa jalan nggak? Fase kehidupan, selalu mencoba, terbiasa, pada akhirnya Anda bisa. Seorang agen asuransi sama, fase awalnya dia selalu mencoba. Pada saat dia mencoba, apa yang terjadi teman-teman? Penolakan, setuju? Ditolak. Pada saat Anda ditolak, di sanalah Anda belajar. Jelas teman-teman? Anda ditolak, berarti Anda ada apa? Pembelajaran. Anda belajar dan belajar. Pada saat Anda bisa, akhirnya Anda apa? Terbiasa dan akhirnya Anda juga bisa. Saya dari 300.000 teman-teman, itu pun karena belas kasihan. Sampai akhirnya otak saya berpikir gimana caranya nasabah ini closing sama saya, benar-benar murni karena profesional saya, dan memang benar-benar rekening ini memang bagus buat nasabah. Saya olah otak saya. Closingan saya di Semarang dari 300.000 naik teman-teman jadi 1 juta. Dan di Semarang pada saat itu nggak ada yang namanya closingan itu di atas 3 juta per bulan. Saya masih ingat orang-orang bilang zaman dulu Limlisia, kalau teman-teman tahu, sekarang Dari Utama. Dulu orang pentolannya namanya Limlisia Prudensial. Setiap kali dia ke Semarang dia selalu apa? Gagal. Karena apa? Orang Semarang itu cerik, tahu cerik teman-teman? Cerai itu artinya apa? Pelite setengah mati. Dan satu-satunya loh pada saat itu terus jalan startup, double startup itu siapa? Ya saya. Orang-orang bingung, Sumsun ini umur berapa? Loh kok sih cilik? Kok bisa closing? Sampai pada akhirnya saya bisa closing berapa teman-teman? 3 miliar. 3 miliar itu gempar se-Indonesia Raya. 3 miliar saya. Orang-orang tanya saya, kok bisa Sun kamu closing 3 miliar? Dari 300.000. Saya yakin teman-teman yang ada di sini semua ini Spartan. Artinya apa ya? Benar-benar apa? Mental attitude-nya tough, tangguh. Setuju teman-teman? Ilmu saya sama kayak teman-teman di lapangan juga sama. Cuma yang membedakan apa? Itu tadi teman-teman. Anda harus punya apa? Mental yang kuat. Berarti Anda harus punya impian.
Satu tukang becak saya tanya, Pak, sampean kok ngelaut jam 12 di Pandigiling itu teman-teman. Iya, perjuanganku wis mari, aku soalnya duit 50.000. Terus Pak, ngelaut mari kono sampean lapo? Gak becak mana? Enggak. Mben urusan? Mben. Pernah dengar nggak kata-kata gitu? Besok urusan? Besok. Coba teman-teman perhatikan, kalau orang ini punya impian, contoh ya, calon nasabah saya yang, oke lah nasabah saya yang kelas-kelas kaya. Saya tanya, Su AI, kenapa Susu AI kok sekarang mau bangun lagi gudang gini? Iya Sun, soalnya gini Sun, bahan baku habis ini naik, habis ini inflasi dan lain sebagainya. Mereka punya cara pemikiran yang ke depan, ngerti ya? Karena mereka punya impian. Sang tukang becak ini kalau kita tarik tahun ini sampai 10 tahun lagi, kira-kira sama nggak nasibnya? Sama, karena emben urusan emben. Teman-teman, saya paling maksudnya anti kalau ada orang ejen saya yang kayak itu. Ayo dibikin mulai sekarang, karena impian kita ini benar-benar harus kita wujudkan. Sambil saya ngomong teman-teman, kita interaktif ya. Ada pertanyaan apa? Silakan tanya teman-teman. Oke. Saya 2000 join sampai hari ini saya ada 2 AM dan kebetulan saya punya 1 AM yang di Mojokerto. Siapa yang tadi di Mojokerto? Kamu ya? Kenal ya? Saya punya 1 AM mulai dari 0 putul. Artinya apa? Umur 50 dia join di bisnis ini teman-teman. Saya lihat orang ini kira-kira tipikalnya gimana? Teman-teman, siapa yang dari teman-teman ini yang mau sukses? Semua ya? Siapa yang harus sukses? Anda mau sukses atau Anda harus sukses? Ini loh bedanya. Ya. Bagi saya kalau orang ini hanya mau sukses, ingin sukses Pak, saya Pak. Oke lah. So, jalan. Tapi yang bagi yang harus sukses, ini yang Spartan teman-teman. Satu agent saya umur 51 waktu join sama saya di bisnis ini. Saya bilang, nggak usah bingung namanya Ko Andi. Nggak usah bingung loh Ko Andi. Dari 1 orang nanti bakalan bisa jadi. Dan 1 orang ini teman-teman, kalau kita ngomong Mojokerto hari ini, dia yang pegang. Selain MC3 juga ya Bu ya. Dari umur 51 dia seorang pengusaha toko emas. 2 toko emas hari ini dia lepas. Dan janji saya sama dia, saya support kamu dari agent sampai kamu AM. Hari ini posisi dia sudah AM. Dan saya mulai 2014 ini saya lepas. Artinya apa? Saya mulai ngerekrut dari yang baru. Jelas teman-teman. Intinya apa sih? Mau umur 50 kek, mau orang itu tukang sapu lah. Ada satu tukang parkir teman-teman. Tukang parkir, bayangkan teman-teman, saya sampai kaget. Ini loh kadang saya bingung. Tukang parkir ini menghadap ke saya. Pak, saya mau sukses Pak. Jam 2 malam saya bilang sama dia, kalau kamu memang mau sukses, keluargamu kamu ajak, istrimu kamu ajak. Ngadep saya ke hotel di Sativa waktu itu saya tidur. Jam 2 malam dia sama istrinya ngadep saya teman-teman. Bayangkan ya, seorang tukang parkir sungguhan nggak berjanji teman-teman. Baju inilah, penampilannya itu udah berjanji. Hari ini income dia minimal 10 juta per bulan. Dan ini dia baru jalan 2 tahun loh teman-teman. 2 tahun 10 juta per bulan. Dan yang lebih lucunya lagi, yang beyond yang di atas pemikiran saya, rekrutannya dokter-dokter teman-teman. Gila nggak dokter-dokter dia rekrut. Dan hari ini posisi dia nanti ini naik jadi unit manager. Ada lagi tukang sapu-sapu, ada lagi debt collector. Saya bilang sama mereka, Anda nggak usah minder masalah kerjaan Anda. Tapi yang satu, Anda harus punya keyakinan akan impian Anda. Anda harus sukses. Kalau Anda dari awal nggak komitmen sama saya harus sukses, sekedar Anda mau sukses, sudah nggak apa-apa, minggir. Yang saya cari adalah orang-orang yang memang harus sukses. 2 tipikal orang teman-teman kalau sales nyari agent pasti ketemu, yang sekedar mau sama yang harus
sukses. Dan yang harus sukses ini nggak lama pasti dia sukses. Karena apa? Dia terpacu, kondisi dia mungkin yang di belakang, mungkin dapurnya dia banyak utang lah, dia banyak apalah, tapi dia pikiran positif dan dia mau jalan terus nurut. Oke, dari sini teman-teman, kok rasanya diam semua lihat gitu ya. Ayo, kira-kira ada nggak dari teman-teman yang kita sharing-sharing interaktif aja teman-teman. Ya. Apa yang teman-teman mau tanyakan, coba saya jawab. Yang jelek-jelek aja teman-teman. Jangan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ayo Pak, ya Bu, berdiri Bu, nggak apa-apa Bu. Pak Suksun tertarik. Terus apa yang memotivasi Bapak untuk menjalankan bisnis di Prudential? Lalu pada saat Bapak tadi kan selama 6 bulan belum mendapatkan ini ya Pak hasil ya. Nah itu kan tentunya pernah hopeless. Apakah Bapak mengalami hopeless? Terus bagaimana cara menanggulanginya? Oke, dengan bagus ya Bu ya. Jadi Pak Edi Tyson itu dia nggak BOP saya, artinya dia nggak apa ya, nggak memotivasi saya nggak, karena dia tahu saya ini orangnya nggak gampang diajak gitu, dipersuasif kayak gitu enggak. Dia main momentum. Pada saat itu saya aluminium saya hancur, dan pada saat hancur dikit dia datang ke rumah, dokter rumahnya dekat rumah saya. Sun, ini loh GPS. Jadi dia cuma nunjuk GPS, komisi. Nanti setengah bulan lagi dia datang lagi, nunjukin saya lagi, komisinya dia. Jadi saya dari sana, pertama saya lihat seorang Edi Tyson bisa, kenapa saya enggak bisa? Sama-sama kita makan nasi kok, masa kita nggak bisa? Yang kedua Bu, saya minta dia untuk presentasi produknya. Kalau pada saat itu masih konvensional atau tradisional, yang artinya live 15 tahun, 20 tahun baru BEP, hanya jiwa aja yang di cover, saya nggak mungkin ikut. Kebetulan pada saat itu langsung sudah ada PAA Bu, Browning Insurance Company kita. Saya dengerin, produknya bagus, jenjang karirnya juga bagus. Perusahaannya memang waktu itu masih bayi ya teman-teman ya, tapi ingat kita dari Inggris, bagus. Kenapa nggak saya jalanin? Langsung saya ambil seketika itu juga. Saya ambil, saya bilang sama Pak Edi Tyson, oke, aplikasi tanda tangan, karena besok saya langsung pergi ke Jakarta. Saat itu juga besoknya saya langsung ke Jakarta. Wong saya startup itu loh Bu, saya pulang sini loh, dia bilang apa teman-teman? Kan iku iso tak presentasi. Masuk kode-kode. Ya iso toh ya, nek gak iso presentasi masa aku iso startup. Tahun kedua startup lagi, akhirnya dia diam sudah. Itu yang pertama Bu, alasan saya join bisnis ini. Produknya bagus, perusahaannya juga kreditabilitasnya bagus, jenjang karirnya teman-teman, hanya 5 tahun kita mencapai AM. Dan AM yang kita capai passive income seumur hidup. Tahu ya teman-teman ya, passive income seumur hidup artinya apa? Pada saat saya nggak kerja, amit-amit, misalkan saya berhalangan tetap, istri saya yang dapat. Pada saat istri saya pun nggak minta, nggak ada, diwariskan ke siapa teman-teman? Anak kita. Hari itu saya langsung berpikir, berarti saya kerja keras ini bukan saya bangun satu pondasi, tapi saya bangun satu rumah. Kan impian kita keluarga ini apa? Sebagai orang tua, besok anak kita kalau kita nggak ada, jangan sampai secara finansial dia kekurangan. Setuju ya teman-teman ya? Ya ini impian kita. Ini yang saya ambil Bu. Meskipun perjalanannya juga nggak mulus. Nah kalau kita ngomong nggak mulus, pertanyaan Ibu tadi, kalau pada saat saya down, teman-teman di sini enak. Kalau down ada teman-teman, waduh ya aku ya, ini angel ya gini-gini, iya aku dewe ditolak gini-gini barang gua guyu, betul kan ya? Mari guyu ya podo senasib. Dulu nggak ada Bu. Yang ada saya duduk, saya lihat langit, saya kasih bintang hafal Bu. Saya lihat bintang. Kok rasanya ya gak gampang ya kerja ini ya. Misu-misu sendiri, ya apa ini Pak, ini cara ya.
6 bulan aku gak oleh hasil ya. Ini dalam hati ya teman-teman ya. Saya ngomong apa adanya gak apa-apa ya teman-teman ya. Apa ini? Ono sing salah kayaknya. Kok ben kali aku mau masuk mesti apa ditolak. Tak lihat deh kaca. Ya memang aku kurus sih. Kayak morfinis. Waktu itu kayak morfinis, Bu. Artinya apa? Kurus sekali gitu, Bu. Apa gara-gara aku kurus kan? Enggak lah. Coba lagi, besoknya coba lagi, besoknya coba lagi. Atau kadang Bu ya, saya ke Toloborjo. Di sana ada rumah sakit, pasti ada UGD ya. Saya duduk loh teman-teman. Saya duduk melihat orang datang, digotong lah, diapain, pakai ambulan lah teman-teman lah. Terus yang orang tuanya atau anak keluarganya nangis-nangis. Dan dari sana saya dapat apa? Motivasi. Artinya apa? Untung aku gak koyo. Itu berarti urip iki sih. Cek bersyukur rek, cek enak gitu rek. Dari sana genjot lagi Bu. Genjot artinya apa? Jualan lagi Bu. Dan pasti ditolak kok Bu. Tapi dari ditolak ini teman-teman apa? Akhirnya apa? Ada pembelajaran. Saya lucu, tempo hari saya pernah kanvas di daerah Pabean. Ada satu jalan apa itu ya? Keramat Gantung. Saya masuk, iseng-iseng teman-teman. Saya masuk, saya perkenalkan diri, saya Ali Sastro Sunsun dan Prudensia. Omnya itu nolak, sudah mikir-mikir kamu, karena orang Surabaya kan kebanyakan sudah tahu Prudensial ya. Saya begitu ditolak, saya nggak keluar loh teman-teman, saya ketawa loh. Saya ambil kursinya dia, saya duduk. Saya kalau udah lihat-lihatan sama dia, itu pengalaman saya yang paling enak. Artinya apa ya? Saya sudah bisa menguasai keadaan. Saya nggak malu, saya nggak apa. Ya saya duduk. Dia bingung saya duduk. Pikiran saya nggak mungkin dia sampai manggil polisi, betul kan? Tampang saya ya kalau waktu itu sudah lumayanan lah. Artinya ya juga rapi gitu loh. Saya duduk, dia lihat, saya lihat dia lihat saya. Saya bengong-bengongan, pada bengong ya kurang lebih 3-5 menit loh. 3-5 menit saya bengong-bengongan. Akhirnya saya bilang, sorry, Sunsun dari sana itu wis diusir. Sunsun kesel boleh ya Sunsun duduk ya. Duduk teman-teman. Duduk ya diam gitu. Tapi dari duduk itu teman-teman akhirnya saya bisa ngomong sama dia. Nek gak keberatan ya. Nek gak keberatan ya. Aku tak cerita. Kunci kekuatan bisnis kita adalah presentasi. Pada saat Anda nyanyinya merdu, tinggal Anda kapan dapat kesempatan untuk menyanyikan lagu ini. Iya. Jadi pada saat saya duduk, ya wis kamu cerita, ya saya cerita lah. Pada saat saya cerita, ini kesempatan saya. Saya cerita dengan merdunya. Nah, tapi bukan berarti saya nggak ditolak, ya ditolak. Jelas Bu? Ya. Jadi kejawab ya. Tadi masalah saya masuk di bisnis ini karena apa? Produknya. Habis itu pas company-nya, jenjang karirnya 5 tahun, kita pasti AM dan pasti income berapa? Minimal 83 juta. Minimal. Sebodoh-bodohnya AM, sekurus-kurusnya AM, itu 83 juta per bulan minimal. Dan itu passive income seumur itu. Hari ini saya ngomong-ngomong sama ibu, saya diundang sama Bu Elizabeth. Tim saya semua jalan. Tim saya nggak banyak Bu. AM saya cuma 2. Kalau ibu tahu, AM saya satu Andi Istiawan, 1 Wibisono Citro. Tapi dua-dua AM saya, kalau menurut saya loh ya, AM ini benar-benar apa? Jalan semua. Income yang saya terima, teman-teman, saya buka sama teman-teman. Gak kecil loh, lumayan loh. Artinya apa? Papa saya hari ini, mama saya buka toko mebel. Tahu kan Kak ya? Income yang didapat di toko mebel 1 bulannya kurang lebih 7 juta sampai 8 juta. Kalau saya kurang lebih ya 25-30 kalinya per bulan. Artinya apa? Passive income saya jalan. Ini yang saya mau teman-teman juga sama. Teman-teman fase dari agent naik jadi UM, SUM, terus teman-teman jadi apa? AM. Paham ya teman-teman ya? Anda nggak mungkin bisa jadi AM kalau Anda nggak melalui UM. UM itu yang paling susah. Hidup segan, mati tak mampu. Setuju ya Bu ya? Apa? Kenapa? Income kita masih pas-pasan, kita masih harus fokus ke mana? Agent kita. Oke, jelas Bu?
Ada lagi teman-teman? Iya Bu. Kalau beritahu kami Pak, yang Anda takdirkan dalam membiopsi seseorang, karakternya, sama passionnya, sama kepribadiannya. Sama kepribadiannya. Jadi karakter seseorang. Ya, pertanyaan bagus Bu. Ya, saya jawab ya teman-teman ya. Saya dulu orangnya pikirannya itu idealisme banget. Artinya apa? Hidup saya cuma sekali. Jadi saya nggak mau hidup saya ini benar-benar direcoki. Agent kalau saya nggak cocok, tapi saya maksa dia untuk jadi agent. Ingat, attitude saya sama dia nggak sama, mindset saya nggak sama. Mau sampai seumur hidup karena itu agent saya, berarti terbawa sampai mati, betul ya Bu ya. Dan itu hidup saya jadi susah. Makanya banyak juga teman-teman yang mengkritik Sun, kamu itu nek ngerekut kok boyo sing banyak. Enggak, rekrutamu mek sitok. Iya. Itu dulu ya teman-teman ya. Dan itu nggak usah dicontoh karena itu salah, sangat-sangat salah. Sejak 2000 nanti ini 2014 teman-teman nanti bisa lihat. Saya sudah mulai serabut, artinya apa? Rekrutan banyak. Lah, dalam kriteria saya memilih calon agent, pasti saya wawancara Bu. Saya ajak dia ngomong-ngomong. Nah, dari dia ngomong-ngomong saya tahu orang ini cerewet apa enggak. Kalau orang ini banyak diamnya ini, nggak sudah Bu, susah Bu. Jadi minggir gitu loh Bu. Ya. Setelah dia banyak ngomongnya, terus saya lihat orang ini maunya mau sukses. Apa harus sukses? Paham Bu? Kelihatan Bu kalau orang ini mau harus sukses. Artinya apa? Kita bisa tahu dia di belakang kan ada kolektor, dia apa. Artinya apa? Dia harus bangkit. Dari cara perkataannya dia itu nanti kelihatan sense-nya Bu. Feel-nya kita bisa dapat Bu. Dari sana yang kita ambil. Dan saya nggak pernah ngerekrut, artinya saya milih-milih ini harus kalangan yang menengah atas, enggak Bu. Saya banyak belajar dari pengalaman saya di Mojokerto. Yang notabene dulu saya anggap orang ini tukang parkir apa, saya anggap remeh. Ini dalam hati Bu ya, nggak usah ditiru Bu ya. Saya share ke Ibu. Gak mungkin lah wong kayak gini kisah. Jadi dalam hati lo teman-teman. Ternyata apa? Jadi berarti saya ini terlalu membatasi pemikiran saya. Jadi nggak peduli Bu kalangan apa aja, asal dia memang harus sukses. Dia sendiri yang bilang dan dia yang komitmen sendiri. Jelas Bu? Itu kriteria saya Bu. Ya. Dan lagi teman-teman. Kok tidur kabeh ya? Ya. Strategi bisnis pertama kali Bapak Sun, kenapa kok lari ke Semarang? Ya. Satu itu sehingga kami akan ngerti detail Ya. bagaimana pemikiran Bapak waktu itu. Ya, Yang kedua, tujuan hidup Bapak itu apa sekarang? Minggir. Ya, bagus. Kenapa strategi saya awal-awal saya lari ke Semarang? Karena saya di Surabaya itu saya benar-benar depresi. Saya untung 100 rupiah, 300 rupiah per lonjor, saya kumpulkan untung itu paling 5 juta, 3 juta, ternyata saya dibakar, habis saya harus bayar ke pabrik. Dan saya bilang sama mama bapak saya nangis. Biar Sun ini pergi dulu. Karena Sun banyak utangnya. Tapi Sun di pabrik pasti tak bayar. Mukanya Sun nggak mungkin bilang kok, pasti kok. Cuma ya gitu, Sun perlu waktu untuk apa? Kerja. Akhirnya saya berangkat Pak. Nggak ke Semarang Pak, ke Jakarta dulu Pak. Idealismenya tinggi karena apa? Saudara di Jakarta kaya-kaya Pak. Closing lah pasti gini lah ya. Biasanya kan teman-teman ya, agent baru kan gitu kan. Wah pikirannya belum apa-apa sudah begitu bisa presentasi. Wah orang ini closing 400.000, 500.000 per bulan. Komisi bos oleh sama ini. Bener kan? Itu salah keuangan. Dari sana Pak, saya ke Semarang. Kenapa saya di Semarang? Ya karena di Semarang saya ada tempat tidur. Cici saya punya rumah. Tuh, Pak. Terus yang kedua pertanyaan Bapak tadi mengenai tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya
Saya pengen orang yang kenal sama saya, orang yang saya DUP, semuanya sukses. Artinya impian mereka terwujud. Karena pada saat saya melihat impian orang terwujud, itu sesuatu yang nggak bisa dinilai sama duit. Dulunya nggak ada apa-apa, sampai akhirnya jadi. Orang tuanya, mama bapaknya datang ke saya bawa-bawa bapak-bapak, ngasih saya, Sun kamsia ya gini-gini ya. Saya bilang, bukan karena Sun tugasnya cuma apa? Mengenalkan rekening ini, mengenalkan bisnis ini ke anak tante Suami. Masalah anak Anda bisa atau enggak, itu ya terserah dari anak Anda. Tapi begitu dia sukses, hati ini rasanya apa? Senang, bangga Pak, bukan sombong loh Pak, bangga. Nanti teman-teman bedanya bangga sama sombong. Nanti ya, hari ini saya beli Mercy L50EN, ya. Saya bilang sama Pak, saya beli Mercy Pak L50EN Pak, ya. Bapak tidak mungkin mampu lah belilah. Itu sombong Pak. Tapi kalau saya hari ini saya beli Mercy loh L50EN loh, itu berarti saya bangga karena jadi saya dari nol sampai saya. Itu tujuan saya Pak. Saya mau bikin semua orang, makanya saya buka kantor ya teman-temannya di Probolinggo ya. Dimana di Probolinggo itu kalau teman-teman lihat struktur agent-agentnya itu kelas-kelas apa? Bawah banget. Ada yang jualan sandal jepit, ada yang whatever, macam-macam. Dan banyak orang Maduranya Pak. Jadi saya membina attitude dia, mindset dia, mental dia, ya semoga lah kalau ini mereka jadi. Hidup cuma sekali. Dan saya percaya betul yang namanya nanti suatu saat ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Berkat pada saat kita hidup untuk siapa? Keluarga. Makanya saya setiap kali ketemu sama calon agent, saya bilang, sekeluarga kamu ngadep ke saya. Karena saya benar-benar ngajak kamu ke bisnis yang. Dan pada saat nanti teman-teman, suatu ketika kita sama-sama ya, tua kan Pak? Anak saya pasti ikut orang. Saya tua. Teman saya siapa? Ya, teman-teman ini. Nanti ya. Ini teman saya semua nanti. Pada saat saya nanti sudah tua. Dan suatu ketika kita nanti kalau sudah meninggal semua, kita nanti ketemu di sana. Di sana. Dan tentunya kita ketemu di sana nggak perlu ngomong kayak gini lagi teman-teman ya. Wes beda lagi topiknya. Itu tujuan saya Pak. Jelas Pak? Oke. Lanjut teman-teman yang lain, ya Bu. Pak, bagaimana cara Bapak menjaga motivasi Bapak itu tetap terjaga pada saat terjadi penolakan, hambatan, atau bahkan dijauhi teman? Karena banyak dari kita itu yang begitu terjadi penolakan, itu kan bahkan berhenti Pak. Berhenti, terus merasa malu, gengsi, dan sebagainya. Bagaimana Bapak menjaga hal itu? Bagaimana saya menjaga apabila saya ditolak, gengsi saya, malu saya, dan lain sebagainya. Itu ya Bu ya pertanyaannya ya. Teman-teman, saya mau tanya, teman-teman bangga nggak sih jadi agennya Prudential? Ya. Jujur, bangga apa enggak? Bangga loh. Ya. Loh, Anda mengenalkan rekening, orang ini nggak mau, nggak apa-apa, Anda paksa kan? Kan paksa kan ya, sampai orang ini mau kan ke rekening ini kan? Suatu ketika, teman-teman mungkin belum mengalami, nasabah saya yang umur 50 hari ini sudah umurnya 60 lebih. Artinya apa? Mesinnya sudah mulai suak nanti ya, mulai sakit-sakitan. Yang dulunya saya paksa sampai mukanya musem kalau ketemu saya, hari ini dia terima kasih sama saya loh. Kenapa teman-teman? Iya Sun, rekening ini memang benar-benar membantu nasabah kita. Jadi saya bangga, saya nggak pernah bilang kamu dari mana. Wah, enggak, saya sedang agennya Prudential. Paham teman-teman? Anda harus bangga. Jadi pada saat Anda bangga, Anda ditolak orang pun ya nggak apa-apa. Pada saat saya ditolak orang, saya nggak pernah merasa minder, malu, enggak loh teman-teman, enggak. Prinsip saya satu, saya nggak nyuri, saya nggak nyolong, ya nggak nyolong kan? Saya nggak ngemis sama dia. Coba teman-teman pikirin, misalkan teman-teman punya teman, nggak kenalkan rekening ini, tidak Anda kenalkan rekening ini. Suatu ketika teman Anda ini sakit kritis,
saya sebagai temennya bisa keluarkan duit, bisa teman-teman, setuju ya? Saya keluarkan duit sekali. Nanti kapan lagi minta uang lagi, butuh uang lagi, saya keluarkan 2 kali. Begitu saya keluarkan 3 kali, saya pasti delik-delik. Setuju ya? Kenapa? Saya punya istri. Istri ngomong nggak kalau tahu kalau saya keluarkan uang untuk teman saya. Tapi kalau saya mengenalkan rekening ini teman-teman, amit-amit tak minta, kalau misalkan dia terjadi suatu risiko, hati saya juga ayem. Tuh Bu, jelas ya Bu ya? Jadi saya nggak pernah down, ya down pastilah, manusiawi lah. Pada saat saya down, saya selalu ingat kok Bu, dulunya saya ini apa sih? Hari ini loh saya sudah kayak gini, nggak bersyukur, masa mau down? Ya sangat-sangat bersyukur. Jelas Bu? Ya. Mental memang teman-teman, Anda butuh mental yang kuat. Semua mental didasarkan ditarik balik apa? Ke impian. Teman-teman punya impian nggak? Ayo Pak, impian Bapak apa? Cepat, gak usah dipikir. Apa Pak? Hah? Bias. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Gak apa-apa Pak ya, saya bikin contoh ya. Menyenangkan orang tua. Menyenangkan seberapa menyenangkan? Tolak ukurnya gimana Pak? Spesifik Pak. Harus spesifik. Contoh, anak saya 1, sekarang kelas 3D. Nanti anak saya pada saat kelas 6, saya mau anak saya sekolah di Singapura. Di Singapura biayanya berapa sudah saya pegang. Apartemen di sana minimal harganya 8,5 miliar. Kalau saya cicilan di sana bunga cuma 2% per bulannya selama 15 tahun. Semua ini ada Pak di otak saya. Sehingga pada saat saya melangkah, setiap pagi kita bangun selalu ada dua kata Pak, 2 action Pak. Anda mau mimpi, tetap tidur, meneruskan mimpi Anda yang indah, atau Anda mau bangun, mandi, terus Anda action, kerja. Pada saat Anda kerja, setiap hari Anda konsisten kerja, lama-lama Pak, impian Anda jadi kenyataan. Straight sama impian Anda. Dan di dalam perjalanan hidup ini Pak, selalu ada hambatan. Setuju ya teman-teman ya? Wes tak cocok kerja ini kon iki wis kan belum lagi dicela kayak Ibu tadi bilang gitu. Saya iya, makasih. Saya dulu waktu di Jakarta, saya sampai dicemooh teman-teman. Sun, kamu mestinya pakai utang. Jadi tukang potong babi itu loh teman-teman, tahu ya? Cek babi itu loh. Waktu bapak saya tidak ada tahun 2010, dia datang. Memang dia kaya kok, saya tahu kok. Dia datang, dia masih ingat omongan dia. Dia bilang sama saya, Sun, sorry ya, Koko waktu itu ngomong kayak gitu ya. Tahu pikiran saya Pak? Kalau saya pikiran di bawah garis, saya pasti down Pak. Tapi pikiran saya di atas garis. Kamsiaku, dari omongan Koko ini loh, Sun hari ini saya jadi kayak gini. Artinya apa? Nggak minta duit di Koko, mau beli beras kayak anaknya Sun, mau kayak makannya anaknya Sun, keluarga Sun, mau kayak sekolah juga bisa. Nggak minta 1 sen pun ke mereka. Jelas Pak ya? Jadi teman-teman tolong, impian Anda harus spesifik. Ada satu orang yang datang sama saya, gambar mobil. Oh ya, mobil itu kan macam-macam teman-teman ya. Ono Kijang lah, ono Mercy lah, ono BMW lah, macam-macam lah. Terwujud teman-teman mobilnya. Tapi kali ini dia datang sama saya, barusan ini goal setting, dia benar-benar gambar secara spesifik, terperinci. Jelas teman-teman? Dari sini loh wis kan. Kita ini bukannya apa ya? Sesungguhnya impian kita ini nggak terlalu tinggi loh. Yang ada itu apa sih? Niat kita, kemauan kita yang terlalu rendah untuk mencapainya. Setuju teman-teman? Setuju. Hidup ini mesti gak susah. Yang bikin susah itu siapa sih? Kita. Awak dewe. Loh semua. Sing agent wis dibilangi, ayo kamu belajar presentasi, nggak boleh jalan ke lapangan karena agent ini bukan sanak saudara dekat kita ya. Kita kan nggak bisa mantau ya. Belum bisa presentasi, maksanya apa? Jalan ke lapangan dengan idealisme tinggi. Wah, lo ceritanya sih gak merdu kok. Wis cerita di mana-mana. Akhirnya ditolak atau diterima teman-teman? Ya ditolak tuh ya. Ditolak sekali.
mentalnya sih kuat, ditolak 2 kali, mentalnya malah turun. Nanti ketiga kali, keempat kali, akhirnya apa? Down. Padahal kita sebagai leader sudah bilang apa? Belajar dulu presentasi sampai fase baru ada keluar lapangan. Ya itu salah satu contoh lah, gampangannya lah. Akhirnya kalau dia apa? Dia down, bilang apa? Angel bisnis ini, nggak jodoh, wis kalau coba bisnis ini. Betul ya teman-teman ya? Itu kan kejadian ini kan. Ingat leader sebelum jadi leader dulunya jadi apa?